Oke, kaum galebay. Bagaimana kabar Anda setelah Anda galebay dipinjol? Apakah Anda pusing? Apakah Anda stres? Atau bahkan Anda mau bundir gara-gara pinjol? No. Oke? Galebay pinjol itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Galebay pinjol itu akan baik-baik saja asalkan Anda kuat mental. Oke, teman-teman, gimana nih kabar kalian yang masih punya hutang dipinjol? Saya doakan semoga kita semua yang masih punya hutang dipinjol panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru mengenai seputar aplikasi pinjol di bulan April tahun 2025. Ada 70 aplikasi pinjol yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi buat kalian yang galebay di 70 aplikasi pinjol ini, tenang. Hidup kalian 100% aman, saya berani menjamin. Asalkan Anda kuat mental untuk galebay dan kuat mental untuk menghadapi DC pinjol, ya. Jangan takut menghadapi DC pinjol karena DC pinjol itu manusia dan mereka bukan Tuhan. DC pinjol sama seperti kita. Mereka juga makan, mereka minum, mereka ngopi, mereka merokok. Jadi kalau ada DC pinjol yang datang ke rumah Anda, kasih aja rokok sama kopi supaya mereka berbaik hati sama kita dan segera pulang. Bisa Anda tiru, ya. Nah, tanpa basa-basi, mari kita bahas satu persatu aplikasinya. Oke? Kita mulai dari pinjol-pinjol terbesar di Indonesia dulu. Yang pertama, ada aplikasi Akulaku. Nah, Akulaku ini ada informasi terbaru. Paylater Akulaku sudah diblokir oleh pemerintah. Jadi buat Anda yang galebay di Akulaku, di paylater Akulaku selamat, ya. Karena paylater Akulaku ini sudah diblokir oleh pemerintah. Dan kalau Anda membayar paylater Akulaku, paylater Akulakunya sudah tidak bisa Anda gunakan lagi. Awas. Nah, Bang, kalau galebay di Akulaku, resikonya DC lapangan datang ke rumah enggak? Jawabannya ya, karena Akulaku sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Oke? Yang kedua, ada aplikasi Kredivo. Nah, Kredivo ini pinjol legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Dan Kredivo juga sama seperti Akulaku, ya. Sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga, Home Credit. Home Credit ini bukan pinjol sih, lebih ke paylater, tapi sama-sama aja lah. Mau paylater kek, mau pinjol kek, sama-sama aja, ya. Mereka selalu meneror Anda. Nah, resiko galebay di Home Credit sama, harus menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah karena Home Credit sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada aplikasi Kredit Pintar. Nah, siapa nih yang galebay di Kredit Pintar? Kalau Anda galebay di Kredit Pintar, mental Anda harus kuat, ya. Karena setiap hari handphone Anda, telepon Anda, email Anda akan selalu menerima notifikasi dari pinjol. Teroran, cacian, makian, hinaan akan Anda dapatkan di WhatsApp. Tapi tenang, gak usah takut. Kalau Anda memang sudah tidak sanggup membayar pinjol di Kredit Pintar, gak usah dibayar. Lebih baik Anda galebay. Ada DC lapangan datang ke rumah, kita tinggal hadapi saja dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Oke, lanjut. Yang kelima, ada aplikasi Ada Kami. Nah, Ada Kami ini sampai bulan April tahun 2025
tidak ada DC lapangan. Saya mencoba galebai 1,5 juta. Tapi buat kalian yang belum galebai di Ada Kami, jangan sekali-kali kalian galebai ya. Saya hanya mencoba saja. Apakah Ada Kami itu ada DC lapangan, dan ternyata saya sudah galebai selama 3 bulan, mereka tidak ada DC lapangan. Oke? Jadi Ada Kami 100% aman, tidak ada DC lapangan. Pinjol legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Lanjut, yang keenam ada harta niaga. Nah, harta niaga ini adalah pinjol ilegal. Hati-hati buat kalian yang galebai di pinjol ilegal, itu resikonya cuma ada satu, apa? Sebar data. Ya. Jadi kalau Anda galebai di pinjol legal, resikonya DC lapangan. Tapi kalau Anda galebai di pinjol ilegal, itu resikonya sebar data. Oke, cuman kita nggak usah takut, pasrah aja ya. Nah, harta niaga ini adalah pinjol ilegal. Yang ketujuh ada dana fleksibel, pinjol ilegal. Yang kedelapan ada pinjaman kilat, pinjol ilegal. Yang kesembilan ada dana kilat, pinjol ilegal. Yang kesepuluh ada kopi susu, pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak ada DC lapangan. Oke, lanjut. Yang ke-11 ada aplikasi pinjam duit. Nah, siapa nih yang galebai di pinjam duit? Dulu saya galebai 20 juta di pinjam duit selama 5 bulan, selama 6 bulan, selama 7 bulan, tidak ada DC lapangan. Ya. Saya pernah mencoba beberapa kali galebai di pinjam duit 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, tidak ada DC lapangan. 100% aman. Pinjol legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Lanjut, yang ke-12 ada aplikasi Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini sama penjelasannya seperti pinjam duit ya. Kalau menurut saya, Pinjam Yuk dan pinjam duit itu sama-sama aja sih perusahaannya, bosnya. Karena ya namanya juga beda sedikit. Pinjam duit, pinjam yuk ya. Pinjol yang menyengsarakan rakyat. Apakah pinjam yuk ada DC lapangan? Jawabannya tidak ada. 100% aman. Pinjol legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Lanjut, yang ke-13 ada aplikasi Uwatas. Nah, saya mendapatkan informasi Uwatas ini DC lapangannya sudah ada di daerah Jabodetabek. Hanya di daerah Jabodetabek. Dan itu juga ada yang didatengin, ada juga yang enggak. Semoga kalian semua yang di daerah Jabodetabek aman dari DC, dari Uwatas. Ya, berdoa aja. Lanjut, yang ke-14 ada aplikasi Samir. Nah, siapa nih yang galebai di Samir? Mungkin handphone Anda, telepon Anda selalu rame setiap hari mendapatkan teroran, ancaman, hinaan, dan cacian. Ya, tenang aja, gak usah takut. Karena si Samir tidak ada DC lapangan. Oke? Galebai. Lanjut, yang ke-15 ada aplikasi Ipoji. Nah, Ipoji ini masih aman sampai sekarang. Tidak ada DC lapangan. Oke? Lanjut, yang ke-16 ada Dana Amanah. Nah, Dana Amanah ini pinjol ilegal. Ke-17 ada Uang Lancar, pinjol ilegal. Yang ke-18 ada Super Dompet, pinjol ilegal. Yang ke-19 ada Rupiah Kilat, pinjol ilegal. Yang ke-20 ada KTAgo, pinjol ilegal. Yang ke-21 Isi Cash. Siapa nih yang galebai di Isi Cash? Aduh, Bang, menurut informasi Isi Cash sudah ada DC lapangan. Ya, kalau Isi Cash sudah ada DC lapangan, apalagi yang harus Anda takutkan? Masalahnya mau ada DC lapangan ke, mau enggak ke, ya kita tinggal hadapi saja. Oke? Informasi terbaru, Isi Cash sudah ada DC lapangan. Teman saya yang berada di daerah Aceh
sudah didatangin, guys. Oke? Di sini saya bukan menakut-nakuti Anda, tapi saya hanya memberikan informasi saja. Nah, DC EasyCash itu seperti ini. Dia pakai kartu nama di sini ya. Terus dia bawa berkas-berkas. Nah, dan katanya DC EasyCash itu baik hati, tidak meneror, tidak mengancam, mereka hanya menagih saja, dan setelah selesai menagih mereka pulang. Oke? EasyCash ada DC lapangan mulai sekarang. Ya, gak usah takut. Lanjut, yang ke-22 ada aplikasi Tunaiku. Nah, Tunaiku sudah jelas ya, pinjol besar. Sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Oke guys, saya singkat saja supaya semua aplikasinya terbaca ya. Yang ke-23 ada Indosatku. Nah, Indosatku ini belum ada DC lapangan. Yang ke-24 ada aplikasi Julo. Julo ada DC lapangan. Yang ke-25 Pinjamin. Nah, Pinjamin ini ada DC lapangan ya. Pinjamin itu asalnya dari pinjam win-win. Oke, berganti nama menjadi Pinjamin, ada DC lapangan. Lanjut, yang ke-26 ada Dana Kredit, pinjol ilegal. Yang ke-27 Aman Cepat, pinjol ilegal. Yang ke-28 ada Tunayu, pinjol ilegal. Yang ke-29 Kredit Dana, pinjol ilegal. Yang ke-30 ada Fast Credit, pinjol ilegal. Yang ke-31 ada S-Pinjam dan Spy Letter. Nah, hati-hati. Buat kalian yang galebay di S-Pinjam dan Spy Letter, terkadang mereka itu keluar kondar ya. Padahal ini adalah pinjol legal, berizin dan diawasi oleh OJK. Tapi kenapa mereka selalu saja keluar kondar, menghubungi di luar kontak darurat? Saya pernah berpengalaman galebay di Spy Letter atau S-Pinjam, mereka menghubungi di luar kontak darurat saya. Dengar baik-baik, kalau pinjol itu menghubungi kontak darurat dan nomor kantor itu normal ya, normal. Tapi kalau pinjol sudah menghubungi di luar kontak darurat, itu sudah tidak normal dan melanggar aturan dari OJK, maka Anda wajib galebay. Oke? S-Pinjam dan Spy Letter DC lapangannya masih daerah Jakarta. Lanjut, yang ke-32 ada GoPay Pinjam dan GoPay Letter. Sama, DC lapangannya masih daerah Jakarta. Yang ke-33 ada aplikasi Lazbon. Nah, Lazbon ini sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia ya, bekerja sama dengan Kredit Pintar, Alibaba Group dan lain sebagainya. Lanjut, yang ke-34 ada YouPay Letter. YouPay Letter ini adalah pinjol baru ya. DC lapangannya masih daerah Jakarta. Yang ke-35 ada Blibli Pay Letter. Jelas sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Yang ke-36 ada Rupiah Mudah. Nah, Rupiah Mudah ini adalah pinjol ilegal. 37 ada Kreditku, pinjol ilegal. Ke-38 ada Uang Modal, pinjol ilegal. 39 Lautan Tunai, pinjol ilegal. Ke-40 ada KTA Mudah, pinjol ilegal. Ke-41 ada Traveloka Pay Letter. Nah, Traveloka Pay Letter itu sudah ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Yang ke-42 Dana Rupiah, belum ada DC lapangan ya, pinjol legal. Yang ke-43 ada Rupiah Cepat, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-44 ada KTA Kilat, tidak ada DC lapangan ya, pinjol legal. Ke-45 ada Bantu Saku. Nah, tidak ada DC lapangan, aman, pinjol legal. Ke-46 ada 365 pinjaman cicilan uang. Panjang banget namanya ya. Ini adalah pinjol ilegal. Lanjut, yang ke-47 ada Dana, pinjol ilegal. Ke-48 Yes Credit, pinjol ilegal.
49 Superdana, pinjol ilegal. Ke-50 ada aplikasi Asetku, pinjol ilegal. Banyak banget ya sekarang pinjol ilegal, hati-hati guys. Yang ke-51 ada Uangmi. Nah, Uangmi ini pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-52 ada Indodana, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-53 ada Neobank. Nah, kalau Neobank ini ada DC lapangan di seluruh Indonesia. Yang ke-54 ada aplikasi Cairin, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-55 ada Pinjaman Go, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-56 ada Uku, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-57 Modal Nasional, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-58 Kredito, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-59 Klik Kami, pinjol legal, DC lapangannya masih daerah Jabodetabek. Ya, Klik Kami ada DC lapangan. Yang ke-60 ada 360 Kredi. Nah, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-61 ada Kredinesia, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. 62 Kredinex, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. 63 ada Fitfless, pinjol legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-64 ada Lumbung Dana. Nah, Lumbung Dana ini dulu adalah pinjol ilegal, tapi sekarang menjadi legal, berizin dan diawasi oleh OJK, tidak ada DC lapangan. Yang ke-65 ada modal legal, tidak ada DC lapangan. Yang ke-66 ada pundi legal, tidak ada DC lapangan. 67 Solusiku legal, tidak ada DC lapangan. 68 ada aplikasi Singa. Nah, Singa ini informasinya saya baru mendapatkan di daerah Bandung ya, DC lapangannya. Jadi buat daerah luar mohon maaf saya belum mendapatkan informasinya. Oke, aplikasi Singa saya mendapatkan informasi ada DC lapangan di daerah Bandung. Yang ke-69 ada kredit rupiah ilegal. Yang ke-70 kredit kami ilegal. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan adalah apakah pinjol legal itu sebar data? Jawabannya tidak. Apakah pinjol ilegal itu sebar data? Ya. Pinjol legal aman, tidak sebar data. Pinjol ilegal tidak aman, mereka akan sebar data. Paham? Resiko galbay di pinjol legal itu ada 3. Seliko JK, BI checking, dan DC lapangan. Resiko galbay di pinjol ilegal, sebar data. Oke, teman-teman? Aduh, gak kerasa ya, udah ngebahas 70 aplikasi pinjol, saya capek. Jadi kalau Anda masih takut sama pinjol, ya masalahnya Anda bodoh. Ngapain harus takut sama pinjol? Gak usah takut. Galbay.